Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 23 Juni 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hari yang baru, di mana kami bersyukur akan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu duduk di bawah kaki salib Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu firman-Mu inilah yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi ingat-ingatan bagi kami untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Injil yang tak terbelenggu. Mari saya mengajak setiap kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal, bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara bersyukur akan keadaan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Bersyukur kita dapat beribadah di gedung gereja dengan nyaman dan aman. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Namun Bapak Ibu Saudara, karena keadaan yang nyaman inilah seringkali gereja terlena dan melupakan inti dari tugas yang Tuhan berikan untuk kita. Dan pada akhirnya kita terbelenggu oleh kenyamanan hidup yang kita buat sendiri. Di beberapa daerah dan beberapa negara masih banyak orang-orang yang kesulitan untuk beribadah. Tempat yang tidak nyaman dan aman, tidak memiliki atau bahkan tidak bisa membaca Alkitab dengan mudahnya karena dilarang. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita. Demikian pula dengan keadaan gereja mula-mula yang tertulis dalam perikop ini. Saat itu ada banyak pemimpin agama yang iri dengan keberhasilan gereja mula-mula, terutama dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan. Salah satunya adalah kelompok Saduki yang dipelopori oleh imam besar di ayat 17 yang tadi kita sudah baca. Mereka melakukan tindak kekerasan dengan menangkap para rasul. Tetapi, apakah tekanan yang begitu hebat membuat gereja mula-mula dan para rasul bungkam? Tidak. Para rasul dan seluruh jemaat tetap berani dan dengan lantang di muka umum untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, lewat firman Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang membebaskan mereka melalui malaikatnya.
Kita bisa melihat melalui perikop ini bagaimana tangan Tuhan menyertai para rasul dan setiap jemaat Tuhan, sehingga para musuh yang mencoba menghalangi mereka, membelenggu mereka, tidak berdaya. Dan yang kedua, Tuhan melalui malaikatnya membebaskan para rasul, bahkan memerintahkan para rasul untuk tetap setia memberitakan Kristus, sang firman hidup itu kepada banyak orang. Dia mengatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara, mereka percaya bahwa berita yang mereka sampaikan adalah berita firman yang hidup, berita tentang Yesus Kristus yang hidup, Injil yang tidak terbelenggu, bahkan tidak terputus, meskipun nyawa mereka harus melayang. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan pada masa lampau maupun masa kini yang mengisahkan bagaimana penyertaan Tuhan yang telah membuat mereka kuat dan tetap berani untuk mengabarkan Injil walaupun didera penderitaan. Bapak Ibu Saudara, tidak selalu penyertaan itu berupa mukjizat kelepasan dari tangan musuh. Kadang-kadang anak-anak Tuhan diizinkan untuk menghadapi penderitaan dan bahkan kematian. Penyertaan Tuhan membuat mereka sanggup menderita dan berani menghadapi maut. Yang jelas, Tuhan menjanjikan mahkota kemuliaan bagi mereka yang tetap setia dan tidak mundur mewartakan Kristus, firman Allah yang hidup itu kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, panggilan ini juga diberikan kepada gereja Tuhan saat ini. Gereja Tuhan yang mungkin terlena dan terbelenggu dengan segala kenyamanan dan distraksi yang menghalangi kita untuk memberitakan Injil, mewartakan tentang kasih Tuhan kepada orang banyak. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk terus mewartakan Injil Yesus Kristus dan menghidupi Injil di dalam kehidupan kita, agar melalui sikap hidup kita, pola pikir kita, pelayanan kita, Injil tentang Yesus Kristus itu diberitakan dan tidak terbelenggu oleh kenyamanan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena lewat firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan, kami begitu melihat bagaimana Injil Yesus Kristus adalah Injil kekuatan Allah yang bahkan tidak terbelenggu karena penderitaan dan halangan dari hal-hal apapun yang dunia berikan. Tetapi ya Tuhan, saat ini kami mau sekali lagi diingatkan dan mau sekali lagi datang kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami hidup di dalam kenyamanan hidup kami. Kami justru terbelenggu dengan kenyamanan hidup yang membuat kami lupa akan panggilan dan tugas kami, yaitu menyampaikan Injil tentang kasih Kristus lewat kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu, kami sekali lagi diingatkan dan sekali lagi dipanggil untuk sekali lagi menjadi saksi Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan, yang menyampaikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Bahkan lewat kehidupan kami, lewat pergumulan kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan tetap setia. Tuhan menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di saat ini ketika kami hidup dimanapun kami berada, di tengah-tengah pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan di tengah-tengah gereja dan lingkungan masyarakat. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.